Halo partner GoFood, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rendra di sini buat partner GoFood. Terima kasih atas partner GoFood semua. Jadi siang hari ini kita akan ada acara online gathering bersama Bu Alumi Basin. Jadi siap-siap buat partner GoFood semua untuk siap-siap nih menerima kiat-kiat untuk menerima kiat-kiat gimana untuk mengembangkan usaha UMKM kuliner partner GoFood sekalian. Kayak gitu. Ya, buat partner GoFood. Jadi buat partner GoFood jangan lupa untuk menuliskan absensi. Jadi absensinya ada kolom komen ya. Di kolom komen itu saya pin untuk link absensinya. Jadi silakan partner GoFood sekalian untuk klik dan absensi. Jadi silakan absen di link yang sudah saya pin di kolom komen. Ya, buat partner GoFood, siang hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai kiat-kiat yang ada mengenai promo, salah satunya promo yang ada subsidinya dari Gojek. Dan siang hari ini sebelum kita langsung ke talkshow dengan Bu Arumi nanti, kita akan simak dulu mengenai tips mengenai konten yang di aplikasi GoFood. Seperti apa sih? Yuk. Nah, share dulu ya partner GoFood. Nanang Suherman, owner dari Ayam Goreng Melongsong. Kenapa saya membuka bisnis kuliner? Pada dasarnya mungkin kuliner ini satu-satunya bisnis yang ada modal yang paling kecil. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya Nanang Suherman, owner dari Ayam Goreng Melongsong. Kenapa saya membuka bisnis kuliner? Pada dasarnya mungkin kuliner ini satu-satunya bisnis yang ada itu saya modal paling kecil. Ya walaupun saya katakan karena memang saya Nanang Suherman, owner dari Ayam Goreng Melongsong. Kenapa saya saja pun pertanyaan di sini tadi itu memang kamu bisa masak. Memang saya jawab saya memang tidak bisa masak, tapi saya suka masak. Ya walaupun pembahasan pada dasarnya mungkin yang dirasakan saat itu adalah saya Nanang Suherman, owner dari Ayam Goreng Melongsong. Kenapa saya
Nah, buat partner GoFood, itu tadi ya mengenai video, saya ingatkan lagi buat partner GoFood, silahkan terlebih dahulu. Jadi silahkan klik link yang ada di komen. Linknya ada di komen, akan diklik. Lalu jangan lupa untuk tulis nama outletnya dan nomor handphone GoBiz-nya ya partner GoFood ya. Jadi sekali lagi buat partner GoFood silahkan untuk kirim absen, untuk isi absen. Untuk mengirimkan absen silahkan diisi di kolom chat, sudah saya pin. Silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, sebelum kita ke sesi utama kita balik lagi ke slide saya terlebih dahulu ya partner GoFood. Dulu saya ini kesulitan di delivery ya. Sejak join GoFood, delivery saya jadi bagus. Jadi jangkauannya lebih luas juga. Kalau ada yang order 1, 2 bungkus gitu, jadi bisa terlayani ya. Kalau sebelum ada GoFood, nggak bisa ke handle. Karena kita nggak ada tim khusus, pakai karyawan yang ada di dalam kayak gitu. Waktu itu saya ikut promo yang Harkulnas itu ya. Kita berikan diskon 30% untuk nasi-nasi tersebut. Omsetnya jadi bagus, jadi sampai 5 kali lipat kayak gitu. So setelah itu jangkauannya tuh lebih inilah, orang-orang yang nggak tahu jadi bisa tahu. Kunci sukses untuk jualan di GoFood, menurut saya, jangan takut ikut promo. Karena dengan adanya promo, kita kasih diskon, itu akan mengangkat menu-menu yang lain. Sekarang sih malah lebih gampang ya. Sejak ada GoBiz, kita kalau mau promo tinggal pakai aplikasi GoBiz aja. Harapan saya, dengan bekerja sama dengan GoFood, saya akan lebih meningkatkan omset yang lebih bagus ya, dan memperkenalkan Gogana Meme ke pasar yang lebih luas. Hari ini banyak yang berubah tiba-tiba. Tapi apa kita akan menyerah? Kita tidak akan menyerah. Masih banyak cara untuk bertahan. Dengan saling jaga dan berbagi, kita bisa lebih kuat karena kita punya banyak siasat. Meski kadang adaptasi itu sulit, ini cara untuk bangkit. Tetap semangat untuk capai yang tertunda. Saatnya berani melangkah, berbekal pelajaran yang bisa kuatkan perjalanan. Karena esok, perubahan akan tetap jadi bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih kuat. Dan selalu percaya, pasti ada jalan. Oke, assalamualaikum partner GoFood semuanya. Oke, partner GoFood, itu tadi beberapa video dari Gojek. Untuk partner GoFood, untuk masalah link absennya, mohon menunggu ya partner GoFood ya. Jadi terima kasih sudah melaporkan. Jadi linknya tidak bisa dibuka. Oke, ini lagi dieskalasi sama tim kita ya partner GoFood ya. Jadi mohon menunggu untuk absensinya. Jadi sambil menunggu link absensinya dibenahi terlebih dahulu, kita langsung aja ke materi berikutnya pada siang hari ini. Jadi buat partner GoFood yang barusan join, perkenalkan di sini nama saya Rendra. Jadi saya biasanya ngundang partner GoFood sekalian nih. Nah, saat ini kita langsung bertatap muka di acara spesial langsung. Jadi GoFood Merchant Gathering bersama Bu Arumi Tahsin. Oke, kita langsung aja buat partner GoFood. Sebelum kita masuk ke sesi Bu Arumi nanti, kita langsung ke tips agar tetap bisa akses di GoFood. Jadi balik lagi buat partner GoFood sekalian, apa aja sih tips agar tetap bisa akses di GoFood? Salah satunya ini adalah
Yang pertama, lengkapi kontennya terlebih dahulu ya partner GoFood ya. Jadi lengkapi kontennya terlebih dahulu. Kemudian buat partner GoFood, pastikan buat partner GoFood ketika partner GoFood upload konten atau foto utama yang ada di aplikasi GoFood, termasuk foto banner ya, foto banner atau tampilan utama yang ada di aplikasi GoFood ini, usahakan menggunakan foto yang paling bagus dan menggugah selera. Kenapa? Karena foto banner ini adalah foto yang pertama kali dilihat oleh customer. Jadi ini adalah foto yang pertama kali dilihat oleh customer, oleh karena itu usahakan menggunakan foto yang bagus dan menggugah selera. Jadi caranya gimana sih untuk mengganti foto merchant page banner ini? Caranya tinggal buka aplikasi GoBiz-nya, pilih lainnya, lalu pilih outlet saya dan pilih profil restoran. Nah di profil restoran ini partner GoFood bisa mengganti foto banner ini kapanpun ya partner GoFood ya. Jadi ini hanya bisa diakses untuk merchant-merchant yang single outlet. Kayak gitu. Jadi usahakan menggunakan foto yang bagus dan menggugah selera. Kemudian yang kedua, lengkapi foto menu. Nah, kenapa sih kok lengkapi foto menu? Karena di era digital ini 90% keputusan untuk membeli bergantung pada visual yang dilihat oleh pelanggan, kayak gitu. Jadi usahakan menggunakan foto yang bagus dan menggugah selera ya partner GoFood ya. Contohnya seperti ini nih. Sama-sama foto bakminya, tapi kalau misalnya kita lihat fotonya paling menarik adalah yang sebelah kiri ini. Kayak gitu. Jadi usahakan menggunakan foto yang menggugah selera. Kemudian mengapa sih foto menu sangat penting di GoFood? Yang pertama, berurutan tanpa foto tidak akan muncul di shuffle cart halaman utama. Jadi ini adalah shuffle cart halaman utama. Jadi shuffle cart ini isinya adalah rekomendasi dari aplikasi GoFood untuk customer. Jadi ini sesuai dengan histori pesanan si customer ya, partner GoFood ya. Jadi sesuai dengan histori pesanan si customer, misalkan kalau misalnya customernya sering order martabak manis, maka di sini akan menampilkan menu-menu martabak manis yang ada fotonya, kayak gitu. Jadi ini adalah shuffle cart. Kemudian yang kedua, mempengaruhi perhitungan rating. Jadi buat partner GoFood yang selama ini bingung, perhitungan rating itu dihitung dari apa sih? Salah satunya adalah kelengkapan foto menu ini. Jadi silakan dilengkapi untuk foto menunya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah penjualan resto dengan foto menu lengkap lebih tinggi 70% dibanding sebelum ada fotonya partner GoFood. Oke, langsung aja. Mungkin ini ada satu video. Tujuannya apa sih video ini? Supaya partner GoFood sekalian bisa upload sendiri foto-foto makanan dari handphonenya langsung di aplikasi GoBiz-nya partner GoFood. Jadi kita simak video ini dulu ya partner GoFood. Mari kita nunggu link absensinya. Halo partner GoFood, perkenalkan nama saya Brian Sumito. Dan saya adalah seorang fotografer makanan dan saya sudah menggeluti bidang fotografi makanan selama 4 tahun dan menghandle banyak klien besar di Indonesia. Dan di dalam video ini kita akan sama-sama belajar food fotografi yang baik dan benar. Poin yang pertama adalah sumber cahaya. Apa sih sumber cahaya yang terbaik? Sumber cahaya yang terbaik adalah cahaya yang berasal dari matahari atau kita sebutnya cahaya natural. Tapi kekurangan cahaya matahari adalah dia tidak stabil dan tergantung oleh cuaca. Oleh sebab itu, kita membutuhkan hari yang bagus untuk mendapatkan cahaya yang bagus juga. Posisi yang terbaik untuk mendapatkan cahaya matahari pastinya adalah di sebelah jendela, di mana kita bisa dengan mudah mendapatkan cahaya matahari secara langsung. Yang kedua adalah sudut pengambilan gambar. Jadi, ada 3 sudut dasar pengambilan gambar yang biasanya digunakan dalam fotografi makanan, yaitu eye level angle, di mana sudut ini sangat cocok digunakan untuk segala jenis makanan. Kemudian ada flat lace atau tampak atas. Sudut ini sangat cocok untuk makanan dengan permukaan datar, seperti pizza, cookies, ataupun steak. Dan yang terakhir adalah front shot atau tampak depan. Sudut ini sangat cocok digunakan untuk memotret minuman dan objek yang tampak tinggi. Yang ketiga adalah komposisi yang terdiri dari background atau latar belakang, midground atau latar tengah, dan foreground atau latar depan. Komposisi menentukan kualitas sebuah foto. Oleh sebab itu, kita harus tahu objek apa dan di mana meletakkannya. Yang keempat adalah teknik penataan makanan. Bagaimana cara kita memperindah penampilan makanan. Seperti yang paling umum adalah teknik mengganjal, di mana kita menggunakan teknik ini untuk menambahkan dimensi dan volume dari sebuah makanan.
Penambahan detail juga dapat mempengaruhi estetika makanan. Nah, dalam fotografi makanan ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Membuat makanan Anda terlihat lebih enak. Kemudian, jangan sampai ada bercak di piring Anda. Pastikan makanan Anda terlihat jelas. Harus diangkat agar dagingnya terlihat. Dan bisa juga tambahkan sentuhan akhir seperti menuangkan saus pada makanan Anda. Lalu, yang tidak boleh Anda lakukan adalah menampilkan makanan dengan porsi berlebih karena akan mengecewakan pelanggan. Yuk partner GoFood, mari kita mulai upload dan update foto menu Anda di GoFood. Karena rahasia nih dari tim GoFood, merchant-merchant yang foto menunya lengkap dapat mendapatkan rating lebih tinggi. Selain itu, menurut riset GoFood, memasang foto menu juga dapat meningkatkan jumlah pesanan hingga 70,4% dibandingkan sebelum ada fotonya. Jadi, mulai upload yuk! Oke, itu tadi ya partner GoFood ya, cara-cara untuk ambil foto sendiri. Jadi berarti kita foto sendiri menu-menu kita supaya kita bisa upload sendiri di aplikasi GoBiz-nya. Jadi balik lagi untuk kelengkapan foto menu sih sangat disarankan karena itu bisa mengangkat penjualan hingga 70%. Seperti itu ya partner GoFood ya. Nah, sayang hari ini saya juga akan menginformasikan mengenai Mega Food Diskon. Jadi ini ada program promo dari GoFood. Jadi ini ada subsidinya, jadi subsidi dari GoFood hingga 75%. Jadi buat partner GoFood, jangan lupa untuk ikutan promo Mega Food Diskon. Jadi periode tanggal 9 Desember sampai 2 Februari nanti. Jadi subsidinya hingga 75%. Dimana yang disubsidi hanya ada 2 program promo nih. Salah satunya adalah diskon total belanja. Nah, diskon total belanja ini, balik lagi, diskon total belanja ini adalah minimum pembelian. Jadi kalau misalkan ada customer, minimum pembelian misalkan 100.000 itu dapat diskon 35.000. Nah, di sini ada subsidi dari Gojek nih. Kapan lagi kita dapat subsidi dari Gojek sebesar ini? Kayak gitu. Jadi ini dapat subsidi hingga 75% dan untuk program promo ini bisa partner GoFood cek di fitur promo yang ada di aplikasi GoBiz, silahkan dicek di sana. Di sana ada program promo mengenai diskon total belanja Mega Food Diskon kayak gitu. Jadi di sini ada 3 program seperti biasa, ada diskon total belanja yang ada subsidinya, kemudian yang kedua ada diskon menu diskon 20%, kemudian ada diskon ongkir dan diskon ongkir ini juga ada subsidinya hingga 60% buat partner GoFood. Jadi balik lagi setiap merchant akan beda-beda dapat subsidinya. Jadi silakan dicek dari fitur promo yang ada di aplikasi GoBiz ya partner GoFood ya. Kemudian ini 3 tipe promo utama tadi, yaitu ada diskon menu, total diskon belanja, sama diskon ongkir. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk diskon total belanja ini, partner GoFood itu ada subsidinya. Jadi subsidinya dimulai 40% sampai 75%, tergantung dari tipe merchant-nya. Dan ini setiap merchant dapat subsidinya juga beda-beda ya partner GoFood ya. Jadi buat partner GoFood yang buka fitur promo yang ada di aplikasi GoBiz-nya, kemudian dapat subsidi, nah berarti silahkan dimanfaatkan subsidi tersebut. Jadi di sini ada untuk diskon total belanja itu subsidi ada mulai dari 40% sampai 75%. Yaitu kemudian untuk diskon menu 20% itu nggak ada subsidi karena partner GoFood bisa membuat menu yang bisa dibandingkan supaya bisa diberikan promo. Kemudian yang ketiga ada diskon ongkir. Nah, diskon ongkirnya Rp5.000 dengan minimum pembelian Rp60.000. Nah, 60% dari Rp5.000 ini itu ditanggung oleh GoFood. Kayak gitu partner GoFood ya. Dan semua partner GoFood ketika partner GoFood ikutan promo akan bisa muncul di halaman utama yang ada di aplikasi GoFood nih. Salah satunya di banner utama yang ada di aplikasi GoFood, kemudian masuk di shuffle cart dan push notification yang ada di aplikasi Gojek. Kayak gitu. Nah, silakan dicatat untuk jadwal-jadwal promonya. Jadwal promonya ini tanggal 25 untuk periode 1. Nah, buat partner GoFood bisa nih untuk daftar di periode 1 karena terakhir batas waktu pendaftarannya itu tanggal 7 Desember. Hari ini terakhir nih. Kayak itu. Nah, nanti di periode 2 partner GoFood bisa daftar langsung dari aplikasi GoBiz-nya karena
untuk promonya akan dikirimkan di fitur promo yang ada di aplikasi GoBiz pada tanggal 9 Desember. Gitu. Ini ya partner GoFood untuk keuntungannya. Oke, buat partner GoFood itu informasi promo dari saya yang bisa saya share, dan kita langsung aja ke sesi utama. Dan saya ucapkan selamat datang di acara GoFood Merchant Gathering bersama Ibu Arumi Basin. Jadi kita simak kiat-kiat menarik untuk mengembangkan UMKM kuliner Anda dari Ibu Wakil Gubernur dan Ketua PKK Provinsi Jawa Timur. Dan selamat datang untuk Bu Arumi, Bu Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua PKK dan Dekranasda Provinsi Jatim. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Hai, Mas Rendra. Halo, Bu Arumi. Selamat siang. Kemudian selamat siang juga buat Pak Boy Arno selaku Head Regional Public Policy and Government Relations East Java Bali Nusra. Selamat siang, Pak Boy. Selamat siang, Mas Rendra, Mbak Arumi. Terima kasih sudah hadir. Bisa dideketin, Mbak. Dan selamat juga buat partner saya, Mbak Adela, selaku moderator materi siang hari ini. Selamat siang, Mbak Adela. Selamat siang, Mas Rendra. Selamat siang, Bu Arumi. Dan juga selamat siang, Pak Boy. Dan selamat siang juga untuk para GoFood Partners. Oke, jadi untuk siang hari ini kita langsung aja saya ke sesi utama kita, yaitu langsung dengan Bu Arumi dan dipandu oleh partner saya ada Mbak Adel. Saya tim GoFood, saya ucapkan terima kasih buat partner GoFood sekalian dan jangan lupa absen ya. Absennya kayaknya udah dibenerin nih. Jadi silakan partner GoFood klik link absennya, silakan ditulis absennya dan nanti partner GoFood setelah absen bisa kalau misalkan ada pertanyaan, partner GoFood bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat juga ya. Jadi syaratnya jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu. Jadi silakan klik link absen dulu. Nah nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ke Bu Arumi ini, silahkan ditulis nama outletnya di kolom chat. Nah nanti partner GoFood bisa berkesempatan mendapatkan T-shirt limited edition dari Gojek. Itu ya partner GoFood. Oke, mungkin itu dari saya. Langsung aja saya serahkan ke partner saya. Silakan Mbak Adel. Oke, baik, terima kasih Mas Rendra atas openingnya yang luar biasa ya. Selamat siang untuk para rekan GoFood Partners. Saya adalah selaku moderator untuk hari ini. Sebelum kita mulai paparan atau mungkin sesi yang lebih santai sedikit ya, karena kita hari ini mau sharing beberapa kegiatan menarik untuk para GoFood Partners. Sebelumnya mungkin saya akan mengundang Bapak Boy selaku Head Regional Public Policy dan juga Government Relations dari Gojek Regional EJPN untuk melakukan pembukaan atau sambutan ya, sepatah dua kata-kata dari Bapak Boy untuk para rekan-rekan GoFood Partners dan juga sebagai menyapa Ibu Arumi juga. Kepada Bapak Boy, saya persilakan. Terima kasih Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, Ibu Arumi Basin atau Mbak Arumi. Mungkin bisa lebih keras lagi mic-nya Bapak Boy, kurang terdengar suaranya. Oke. Sekarang sudah lebih jelas? Coba lagi, agak lagi Pak Boy. Oke. Suaranya halus ini mungkin ya Pak Boy, halus-halusnya. Oke. Sekarang udah jelas, Del? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Terima kasih sudah hadir Ibu Arumi Basin selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang sudah rawuh di acara Merchant Gathering GoFood kali ini se-Jawa Timur. Jadi kali ini saya bangga sekali teman-teman merchants GoFood se-Jawa Timur saat ini bisa hadir semua karena tentunya ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Ketua Tim Penggerak PKK yaitu Ibu Arumi yang selaku juga istri dari Bapak Wakil Gubernur kita Bapak Emil Dardak. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Saya ingin mengucapkan untuk para rekan-rekan GoFood semuanya se-Jawa Timur. Terima kasih atas kolaborasinya selama ini. Kita di Gojek dalam masa pandemi ini tentunya tidak akan bisa tumbuh. Tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada teman-teman dari GoFood. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang pandemi ini memang memukul semua lini bisnis, ya. Tapi saya yakin dan kita yakin semuanya dari UMKM Jawa Timur yang kalau saya kutip dari Ibu Gubernur kontribusi terhadap PDRB di Jawa Timur sendiri itu sudah 54%. Artinya ini angka yang tidak bisa kita sepelekan. Bahkan mungkin harus kita terus genjot dan mungkin menjadi
backbone kita di Jawa Timur, termasuk bagi Gojek. Gojek sendiri 98% atau sekarang 99% memang terdiri dari mitra-mitra UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin untuk pengetahuan juga, untuk informasi juga, saya juga memperoleh data bahwasanya alhamdulillah ekosistem kita khususnya di GoFood selama masa pandemi ini, yaitu terhitung dari mulai April sampai dengan bulan November 2020, kita tumbuh di angka 100% untuk para merchant-merchant yang baru bergabung dengan GoFood. Jadi tadinya kalau kita angka di nasional itu seluruh partner GoFood ada kurang lebih 550.000, sekarang angka kita ada di 950.000. Merchant GoFood yang tersebar di seluruh Indonesia. Berapa Jawa Timur? Jawa Timur kalau saya lihat lagi datanya sekarang sudah tembus di angka 170.000 merchant GoFood yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Angka sebelum pandemi kalau kita lihat hanya sekitar 80-90.000. Jadi tidak main-main, memang UMKM menjadi backbone sekalipun ini pandemi, tetap menjadi andalan kita, tetap menjadi urat nadi kita di Indonesia maupun di Jawa Timur, apalagi juga Jawa Timur industri kuliner juga sangat menggeliat, apalagi di saat pandemi. Dan kerjasama kita tentunya dengan pemerintah provinsi tidak hanya sebatas optik saja, tapi juga kita melakukan real impact. Kita juga punya, kalau dilihat sekarang teman-teman merchants di GoFood itu ada jajaran khas Jawa Timur. Nah, itu promosi langsung dibantu oleh Dinas UMKM Jawa Timur tuh. Jadi kita sebulan ini punya promo yang kita kolaborasi bareng dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Nah, ini tolong tetap diikuti merchant gathering kali ini, apalagi kita kedatangan tamu besar yaitu Ibu Wakil Gubernur, agar mungkin kiat-kiatnya nanti diperhatikan dengan sangat. Tadi mungkin kalau Mas Rendra sudah menjelaskan mengenai food photography, promotions, digital marketing, segala macam, nanti mungkin dengan Mbak Adel bisa lebih di-emphasize, Mbak Adel, agar lebih tajam lagi nih para merchants yang masih ingin menggali ilmu lebih dalam, khususnya dari Ibu Arumi sendiri, bagaimana untuk lebih laris manis lagi, khususnya untuk menggunakan digital ads, mungkin sosial medianya, atau mungkin bentuk-bentuk digital marketing yang lain yang mungkin harus diimprove. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya, dan yang saya hormati kepada Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur. Terima kasih sudah rawuh. Tanpa saya berapa lama lagi, saya serahkan kembali ke Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy atas dua patah katanya. Semoga bisa menginspirasi juga untuk teman-teman GoFood Partners. Baiklah, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Boy, berarti saatnya kita sekarang untuk sharing session ya dari Ibu Arumi Basin yang terhormat, tentang kiat-kiat apa nih yang kira-kira bisa menginspirasi para GoFood Partners yang ada di gathering di siang hari ini. Selamat siang Ibu Arumi. Selamat siang, hai Mbak Adel. Selamat siang Mbak Arumi, apa kabar Bu, sehat? Sehat, insya Allah. Oke, nah teman-teman di sini sudah hadir semua GoFood Partners dari Jawa Timur yang sudah siap untuk mendengarkan nih kiat-kiat apa yang akan di-share sama Ibu Arumi di siang hari ini. Mungkin bisa disapa dulu Bu Arumi, teman-teman kita dari GoFood Partners, silakan. Iya, thank you so much Mbak Adel. Jadi aku juga dalam kesempatan ini mau menyapa juga Pak Boy atau Mas Boy ini, karena muda banget, harusnya dipanggil Bapak tapi masih muda. Jadi Mas Boy, hi, Head of Government Relation untuk Jawa Timur. Ini banyak komunikasi baik secara virtual maupun tidak virtual, terutama dengan Mas Emil. Jadi udah kenal dengan baik, insya Allah. Dan juga hai juga buat semuanya, selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat. Buat rekan-rekan GoFood Partners, ini saya selalu bilang, para rekan-rekan GoFood Partners, baik para drivernya atau para punya merchantnya, itu adalah suami pengganti bagi saya. Apalagi dulu, baik udah saat di Jawa Timur ataupun saya waktu di Jakarta, kalau orang hamil, pada saat saya hamil, saya di Jakarta, orang hamil tuh kan bawaannya pengen makan, terus punya suami sibuk banget, jadi akhirnya saya harus cari suami cadangan. Suami cadangan saya adalah driver-drivernya Gojek. Jadi itu saya selalu bilang, dan senang banget, banyak perempuan, banyak masyarakat, background-nya apapun, sebetulnya
sudah banyak banget yang terbantu. Nah, ini untuk rekan-rekan dari GoFood Partners, ditanya nih tips-tips atau kiat-kiatnya untuk mengembangkan usaha kuliner bagi UMKM di Jawa Timur. Tadi sudah dikatakan, sudah dikasih sedikit gambaran sama Mas Boy bagaimana sih kedudukan UMKM di Jawa Timur. Betul banget, UMKM ini adalah backbone atau tulang punggung dari perekonomian Jawa Timur. Itu menyumbang banyak sekali PDRB, dan kalau mau angka spesifik dari UMKM-nya itu kita kurang lebih punya 9,7 juta. UMKM ini nyampur semua ya. Nah, itu UMKM makanan dan minuman, terutama pada saat pandemi ini, dari 48% jadi 60%. Jadi memang jadi meningkat, terutama pada saat pandemi. Jadi tadi angkanya Mas Boy 170.000 merchant yang sudah kerjasama dengan GoFood, yang dari tadinya 80 itu sudah peningkatan, tapi saya bilang masih banyak ruang untuk meningkatkan lagi. Dan ini juga yang saya ingin kasih buat teman-teman GoFood Partners, baik yang sudah berpartners atau yang lagi ngikutin, karena memang penasaran, aku pengen kerjasama sama GoFood gitu biar tambah laris dan sebagainya gitu. Memang harus ada beberapa hal yang dipersiapkan, dan ini juga kita, baik saya selaku Ketua Dekranasda atau PKK, pada saat ketemu sama teman-teman, kita sebutnya para perajin, atau perajin itu untuk yang craft-nya, dan juga para pelaku usaha untuk para makanan minuman, terutama di makanan minuman ya. Nah, ini memang meneruskan kebijakan dari Bu Gubernur, sudah berkali-kali di dalam kesempatan bilang gini, ayo jangan karena hanya ke pandemi, harusnya pandemi ini dijadikan kayak pukulan berat untuk kita, terutama pemerintah, karena yang biasanya punya akses dan juga punya uang untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, ini harusnya sudah kita lakukan lama, bahkan sebelum pandemi. Nah, sekarang pandemi kita nggak punya pilihan selain untuk memberikan fasilitas literasi digital. Nah, literasi digital ini banyak hal yang harus dirubah. Salah satunya adalah tadi yang sudah dijelaskan, saya agak nonton dari awal tadi, mengenai visualnya. Jadi kan kita kalau ngelihat visual itu ya, kita nggak bisa megang pertama, kita nggak bisa nyium baunya enak atau enggak, dan kita nggak bisa ngerasain mau beli ayam penyet, aduh enak nggak, iya nggak bisa tester dulu. Jadi harus memang visualnya dibikin sebaik mungkin, tetapi tentu dengan standar yang baik. Standar yang baik nih gini maksudnya, jangan sampai fotonya lebay nanti hasilnya nggak sama, itu juga akan mengecewakan. Tetapi pokoknya harus bisa balance lah gitu antara visual yang harus kita pasarkan dan juga sama nanti makanannya ketika datang pada ke customer-nya tuh harus minimal mirip-mirip. Dan itu dia. Kalau nah ini ada pesan sponsor sedikit ya Mas Boy ya. Ini biasanya dengan dunia seperti ini membuka satu peluang yang sangat luar biasa. Salah satunya untuk para teman-teman kita yang bekerja di food photography. Banyak para pengusaha yang kami bimbing gitu ya, ketika mereka mulai bikin usaha, terus mulai, pasti kan harus ya foto makanannya mulai dipromoin di Instagram atau mulai partneran dengan GoFood dan sebagainya, harus punya foto kan. Nah, fotonya dicoba-coba, bisa gitu kan, ada udah edit gitu. Tetapi kebanyakan 70% dari mereka ketika mencoba sendiri dan tidak menyerahkan ke profesional, akhirnya mengecewakan juga. Dan inilah mungkin kenapa ada satu profesi yang disebut dengan food photography. Jadi khusus memang mereka yang bisa tahu gitu makanan tuh kalau sudah dalam bentuk gambar itu yang bisa menggugah selera tuh seperti apa, ya harus dikerjasama dengan mereka. Kita punya di pemerintah, ini Mas Boy juga mungkin udah tahu, kita punya namanya MJC buat teman-teman rekan-rekan merchant dari GoFood. Ini kalau misalnya sudah punya tokonya, sudah produksi makanannya ataupun minumannya, tapi masih kurang memuaskan nih fotonya karena mungkin fotonya pakai foto jepretan sendiri, terus aku pengen sama yang profesional gitu, bisa hubungin MJC karena di situ banyak talent dan salah satunya talentnya adalah khusus untuk food photography. Ini info aja buat teman-teman merchant. Nah, jadi yang pertama tuh harus dari benar tadi ngisi kontennya, salah satu adalah foto, bagaimana fotonya secara visual menggairahkan, tetapi juga tidak boleh miss gitu sama ekspektasi. Jadi sudah ekspektasinya tinggi, nanti dijatuhin kalau misalnya makanannya nggak sesuai. Harus minimal sama ataupun mirip-mirip. Yang kedua, kalau menurut aku adalah kualitas. Nah, ini nyambung juga nih. Jadi kualitas. Jadi kualitasnya itu kembali lagi karena nggak bisa dipegang, nggak bisa dicium, nggak bisa dirasain. Kualitasnya harus dipastikan baik gitu loh. Karena
kita itu beda kalau orang mau kawinan ada testernya dulu ya kan. Kalau ini nggak ada, kita harus langsung mengeluarkan uang dan membeli untuk tahu rasanya enak atau enggak. Yakin deh kalau misalnya nggak enak, nggak mungkin akan dibeli lagi. Jadi kualitas ini harus betul-betul dijaga. Kualitas itu juga nyambung dengan higienitas gitu. Jadi itu harus higienitas, terus juga bagaimana packagingnya ketika sampai, karena kan kita tahu kalau misalnya kita pesan makanan nanti akan dibawa oleh driver yang kemungkinan pakai motor, dan mungkin ada orang-orang yang mungkin kita nggak tahu customer kita tuh tipenya seperti apa, apakah mungkin orangnya ngapunten agak jijian atau apa gitu. Jadi kalau packaging kita atau pengemasan kita dari restoran atau dari toko kita itu tidak baik gitu, akhirnya kan tadi disebut ada bintang ataupun ininya jadi nggak bagus, atau respon dari customer-nya juga nggak bagus. Nah itu harus dipikirkan sampai sedetail itu. Jadi ketika kita jadi merchant, ketika kita jadi partnernya GoFood, kita itu harus bisa membawa diri kita dan mengemas apa yang kita punya itu seakan-akan kitalah customer-nya. Itu pola pandang yang paling enak. Bayangin kalau kita mau pesan makanan gitu, apa sih yang kita ekspektasi dari restoran ini atau dari merchant-nya yang ini gitu, sampai ke nanti makanannya nyampe ke meja makan kita. Nah itu paling enak untuk bayangin dan ngasih kita bayangan lah apa yang harus kita lakukan. Terus juga jangan takut-takut sama promo. Jangan takut-takut. Ya kan? Jangan takut-takut sama promo. Ini untuk para merchant ya. Banyak banget apalagi yang baru buka itu takut banget sama promo. Karena biasanya kalau promo itu harus ada yang rela diperkorbankan. Misalnya biasanya margin yang bisa didapat dari per satu makanan yang dijual itu misalnya ya 30%. Tapi kalau lagi promo itu mungkin hanya bisa 10%. Ya saya pikir itu semua itu harus, nggak peduli yang baru, nggak peduli yang sudah eksis gitu ya, itu harus tetap dilakukan karena memang promo itu pertama menarik, dan apalagi kalau promonya sesuai dengan tren-tren yang ada gitu loh. Jadi tren-tren misalnya ini mau Christmas gitu atau mau tahun baru, jadi ada promo spesial Christmas atau tahun baru dan seterusnya. Nah itu pasti akan banyak yang ngincar dan juga nunggu. Jadi dan ini untuk para merchant, kalau boleh saya kasih saran, terutama yang baru, para pelaku usaha UMKM di bidang makanan dan minuman, jangan apa-apa langsung dipikirin untungnya dulu. Karena saingan di UMKM ini lumayan berat dan lumayan sengit. Tetapi ya percaya aja, rezeki itu nggak pernah salah alamat. Jadi kalau kita serius, kita itu bagus, nggak mungkin kita nggak dilirik. Karena apalagi di Jawa Timur, yang semua orang, terutama sebagian Surabaya dan sekitarnya ini, pertama bukan hanya daya belinya sanggup, tapi juga orangnya tukang makan semua. Jadi nggak mungkin nggak laku kalau kita itu serius. Jadi dari mulai promo ataupun paket-paket, kita harus tahu. Kayak misalnya sekarang, mohon maaf ya, ini cuman ide aja. Kalau ada teman-teman atau saudara kita yang positif corona gitu misalnya, pernah tahu nggak sih ketika mereka isolasi diri tuh apa aja yang mereka lakukan gitu? Salah satunya adalah ketika mereka itu nggak bisa keluar kamar, apalagi kalau misalnya mereka masih satu rumah dengan ibu atau ayahnya yang sudah lansia, atau mungkin ada anak kecil di situ, sehingga mereka harus mengurung diri dan akhirnya merepotkan. Nah, itu gimana sih solusi yang paling enak? Yang paling enak itu sebenarnya untuk kita yang mengisolasi diri adalah GoFood. Karena nggak merepotkan orang rumah, higienis, makanannya enak, bervariasi, tetapi harus ingat, harus yang affordable juga. Maka dari itu penting banget ketika ada paket ataupun juga promo-promo untuk COVID gitu misalnya. Nah ini sangat dibutuhkan karena ada rekan-rekan saya juga yang kemudian positif corona, ya alhamdulillah OTG, jadi nggak sampai masuk rumah sakit dan mereka melakukan isolasi diri sendiri. Itu ya, GoFood tiap hari luar biasa gitu loh. Dan mereka membutuhkan variasi supaya apa? Karena makanan juga kan hiburan mereka satu-satunya. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa jadi masukan gitu, kiat-kiat dari kita. Dan terakhir, harus literasi digital. Literasi digital itu salah satunya apa? Ya sama seperti ini, nonton YouTube-nya, sharing bareng sama GoFood dan juga tim dari Gojek, itu salah satunya. Terus juga
literasi digital mengenai pemasaran online, baik di Instagram ataupun kerjasama dengan yang lainnya. Karena apa? Sekarang bisa saya bilang bahwa sekarang ini zamannya adalah zaman kolaborasi. Jadi bohong kalau misalnya kita cita-cita zaman sekarang buka usaha untuk semuanya tuh untuk dimonopoli sendiri. Oh nanti kita bisa dari hulu sampai dengan hilir tuh kita lakukan semua, itu bohong banget. Itu kalau masih ada yang ngasih teori bisnis seperti itu jangan mau dipercaya, karena sekarang semuanya itu kuat karena berkolaborasi. Sama kayak Anda, merchant bisa kuat karena hadirnya GoFood, dan GoFood juga bisa kuat karena hadirnya merchant-merchant yang terpercaya. Gitu kalau buat aku. Mbak Adele, thank you. Oke, thank you Bu Arumina. Beberapa tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama foto-foto, kalau misalnya mungkin nggak tahu nih source-nya atau nggak punya teman yang bisa foto, bisa ke MJC itu tadi ya. Ya, Millennial Job Center. Millennial Job Center. Nah itu bisa mungkin di googling atau mungkin Bu Arumi bisa mengarahkan kalau mau ke Millennial Job Center harus kemana gitu. millennialjobcenter.com. Oke, boleh dicek website-nya di millennialjobcenter.com. Di situ bisa dicek kira-kira kalau mau foto-foto produk yang bagus itu gimana ya, itu bisa diintip di situ. Kemudian Bu Arumi juga menyampaikan tadi ada harus memperhatikan kualitas, rasa dan juga packaging-nya ya. Iya. Itu satu hal yang harus diperhatikan juga. Dan yang ketiga harus berani ngikut promo nih. Bu Arumi sendiri juga suka promo nih kayaknya ya. Oh, saya perempuan mah bohong mau kita punya tabungan atau nggak punya tabungan, kalau udah namanya promo, yang namanya diskon, yang namanya ini udah senang. Iya. Tapi kalau ibu-ibu ketemu promo tuh udah semangat pasti ya. Semangat. Untuk memberikan promo yang terbaik ya para merchant GoFood ini supaya bisa lebih dikenal lagi sama customer yang lebih lagi. Promo dan juga paket-paket yang sesuai dengan keadaan ya. Kalau misalnya sekarang corona bisa dicoba apa nih yang pas untuk orang-orang yang ada di pandemi pada saat ini. Kemudian yang terakhir, literasi digital. Nah, buat rekan-rekan GoFood yang mungkin belum punya Zoom, bisa diinstal Zoom ya, biar bisa invasi, bisa ikut webinar di mana aja tanpa terbatas, belum mengenali beberapa tools atau alat-alat yang bisa membantu kita untuk webinar seperti Zoom, Google Meetings, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Bu Arumi. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan juga ya yang saya sampaikan yang mungkin bisa di-share sama Ibu Arumi terkait dengan UMKM. Untuk yang pertama nih, kalau tadi Ibu mungkin menjelaskan bahwa banyak sekali UMKM yang ada di Jawa Timur ini. Nah, menurut Bu Arumi sendiri, chance-nya itu seperti apa sih? Kadang-kadang itu mungkin ya ada para penggiat UMKM ini yang mungkin merasakan bahwa saya mungkin kalau bersaing dengan para pengusaha yang lebih-lebih lagi, yang mungkin lebih besar gitu skalanya, agak-agak takut nih. Mungkin ada yang berkecil hati. Tapi buat Bu Arumi sendiri yang mungkin sudah berkeliling Jawa Timur gitu ya, mengetahui kondisi bagaimana sih para UMKM di Jawa Timur ini punya effort untuk bersaing di pasar, terutama yang kuliner. Nah, Bu Arumi sendiri seperti apa chance-nya? Daya saingnya UMKM kuliner di Jawa Timur ini itu seperti apa? Adakah chance yang positif gitu? Pastinya ada ya, tapi mungkin boleh diceritakan. Oke, kalau penilaian aku pribadi ya, itu chance-nya besar sekali karena ya itu daya belinya mau gitu ya, daya belinya mampu dari yang martabak yang murah atau yang tergolong eksklusif gitu juga banyak yang beli gitu. Dan kalau masalah takut sama bersaing sama merchant-merchant yang sudah besar gitu ya, malah justru sekarang ini eranya yang besar-besar itu takut sama yang kecil-kecil. Kalau aku bilang gitu, betul, karena lahirnya yang baru, banyak yang orang lebih mandiri. Nah, merchant-merchant yang besar banget gitu, apalagi yang sudah kita kenal dari kecil-kecil gitu ya. Nah, itu tuh biasanya takut sama yang kecil-kecil. Kenapa? Karena biasanya merchant-merchant yang kecil ini, dan terutama hadirnya partner-partner yang sangat strategis seperti GoFood ini tuh sebenarnya sangat mereduksi cost-nya mereka. Jadi cost-nya mereka dari pertama dulu kalau mau makan enak harus ke restoran. Jadi yang punya restoran harus nyiapin tempat yang cukup untuk menerima tamu. Terus juga itu kan udah biaya sewa, biaya listriknya, biaya
pelayannya yang harus melayani satu persatu dan seterusnya. Tetapi dengan ada partnership dan juga bisa dibilang penjualan modern seperti ini, itu mungkin juga untuk kita yang nggak punya modal, misalnya saya mau bikin usaha makanan minuman tapi nggak punya modal sampai sebesar itu, saya tetap bisa jualan gitu. Karena orang sekarang udah nggak perlu datang lagi, bahkan udah banyak banget yang berani merchant itu tidak menyediakan tempat untuk duduk lagi gitu. Jadi yang memang karena sanggupnya untuk membuat makanannya kemudian diantarkan ke rumah customer masing-masing. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa trennya itu sangat pro ataupun positif sebenarnya untuk kita yang kecil gitu, untuk merchant-merchant yang kecil, dan ini membuat kita dan keterbukaan dari customer gitu loh. Jadi keterbukaan dari customer pengen coba sesuatu yang baru, terus juga ini antara saya sebagai orang pemerintah sebetulnya nggak bijak ngomong kayak gini, tapi memang kenyataannya bahwa influence dari negara-negara seperti Korea ataupun dari yang lebih ke barat dan sebagainya, karena masyarakat ya udah lebih open gitu, walaupun kita nggak lepas ya tradisi kita sendiri gitu ya, tetapi mereka sudah lebih terbuka gitu. Nah ini membuka lebih banyak lagi peluang usaha gitu. Jadi yang tadinya kita menganggap bahwa seleranya Indonesia ini kalau untuk jajanan gitu ya martabak aja, sate gitu-gitu. Tapi kalau sekarang mungkin banyak lagi yang usaha-usaha yang baru-baru gitu, memungkinkan kayak topoki dan lain-lain gitu, karena orangnya udah lebih terbuka dan mau mencoba hal yang baru. Justru malah sekarang inilah saatnya. Ini saatnya lagi pro banget ke UMKM, ke kita-kita yang kecil. Jadi sekarang tuh modal sepertinya udah bukan alasan nomor satu deh. Modal tetap perlu modal lah, tapi bukan menjadi alasan nomor satu, karena mau besar ataupun kecil usaha yang kita punya, kita tetap bisa jalan. Oke, selalu ada jalan. Ya, pasti ada jalan ya. Bisa diambil nih inspirasinya seperti yang tadi Bu Armi sudah share. Apalagi yang kalau sekarang lagi happening drakor itu juga bisa jadi kesempatan nih buat promo ya. Kesempatan. Tim Namdosan atau tim Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Namdosan diskon 30%, Han Ji Pyongnya free ongkir misalnya. Iya benar. Nah ya bisa. Mas Boy mungkin kalau boleh komen sedikit Del. Boleh. Drakor ini luar biasa ya. Iya. Mas Emil aja saya lihat WA di IG-nya aja sampai komen-komen mengenai drakor luar biasa. Nah ini satu opportunity reality yang harus kita manfaatin ya. Kalau kita pengusaha, whatever it is, yang lagi trending topics gitu ya kita pakai aja buat benar. Jadi judul menu kah, atau jadi tambahan merek sambal yang baru kah, atau apakah? Iya nggak sih, baru. Iya benar banget. Jadi lebih kompetitif ya, jadi lebih catchy buat anak-anak muda, segmen-segmen tertentu yang terutama jangan anak milenial ya, Mas Emil dan Mbak Arumi aja masih kecanduan dengan drakor gitu kan. Benar. Ya, jadi ini satu opportunity sih maksudku yang bisa kita ambil contoh ya. Di samping itu juga mungkin kalau kita perhatikan dari big data kita punya itu ya, untuk teman-teman merchants, ini perilaku konsumen itu juga agak beralih nih. Yang tadinya belinya ketengan, beli sarapan, beli makan siang, habis itu beli makan malam, mereka pisah-pisah. Sekarang belinya dibundling semuanya. Jadi kita siapin menu bundling juga untuk bisa lebih kompetitif dengan merchant yang lain. Makanya kalau kita lihat kopi kekinian tuh yang mereknya dari Amerika gitu kan, kita beli 150.000 aja kita dapat 2 liter kan. Mereka yang sudah sedemikian besar aja ibaratnya mereka turun gunung. Nah, kita sekarang nanti kita naik gunung gitu. Yang UMKM ini saat kita naik gunung untuk lebih reach out, kita punya market share. Itu sih. True. Terima kasih Mas Boy untuk tambahannya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih. Saya mau melontarkan ke Ibu Arumi. Pastinya Ibu Arumi sudah banyak bertemu UMKM di Jawa Timur ini yang juga sukses. Nah, ada nggak nih Bu Arumi kira-kira pattern atau pola atau benang merah ciri-ciri UMKM yang sukses ini tuh mereka melakukan apa sih gitu? Ada nggak pola-pola yang mungkin bisa nih di-share? Oh, berarti UMKM ini ketika harus sukses harus bisa A, B, C gitu. Kalau misalnya bukan lihat fenomena lapangan seperti apa? Yes, jadi gini.
Kalau ternyata dari udah ketemu banyak dengan cerita ini apa segala macam, cuman satu kok ternyata untuk jadi UMKM yang sukses itu adalah kendel. Ya wong Surabaya gitu loh, bonek. Jadi pertama harus bonek. Karena ketika terjun ke dunia usaha itu nggak ada siapapun yang bisa menjamin mau sukses ataupun nggak sukses. Nggak ada siapapun. Diri kita nggak tahu, kita tanya sama profesor yang di bidang bisnis juga mungkin nggak bisa menjamin, jaminan itu nggak ada. Tetapi kita pasti bisa sukses cuma dengan pegang satu kunci aja, yaitu kendel gitu. Jadi udah pertama berani untuk terjun, kedua berani untuk bertahan. Berani untuk bertahan ini bukan mau laku nggak laku bertahan, enggak gitu ya. Maksudnya bertahan tuh dengan cara, oke, saya coba promo dengan cara ini, oh nggak laku gitu ya. Oke, aku harus coba dengan yang lain gitu. Jadi nggak patah semangat. Nah, banyak sekali yang aku lihat. Nah, ini nih ketika masih dalam fase satunya, fase boneknya aja, tapi belum pada fase 2 yaitu bertahan. Pada fase bonek yang mereka berani untuk ini, tapi baru kena gencatan sedikit aja, itu mereka langsung gulung tikar. Karena apa? Karena nggak mau rugi lebih banyak lagi. Tentu masalah rugi ataupun untung itu harus dikalkulasi sebelum kita itu nekat untuk buka usaha. Jadi resiko itu nggak bisa dihindarin, tapi resiko harus yang terkalkulasi ya, jadi yang sudah dihitung gitu. Tetapi yang penting terjun, berani. Yang kedua adalah bertahan. Bertahannya itu, kalau misalnya nggak laku ya kita cari cara lain, kita cari pendekatan lain dengan cara ini, dengan cara ini. Dan akhirnya dengan kendalnya kita, dengan pantang menyerah gitu. Jadi selalu cari cara yang baru gitu. Kalau ini nggak ini, karena nggak sedikit loh. Kayak misalnya sekarang mulai masuk musim hujan, bener nggak? Aku tuh ngerasa ini kok Surabaya rasanya kayak di Batu ya mulai dingin gitu. Jadi biasanya panas banget. Nah untuk para penjual-penjual yang berbasis es gitu ya, misalnya es kopi lah, es apa gitu, pasti penjualannya kan sangat menurun sekarang ini. Nah kadang-kadang mereka itu nggak ngeh atau nggak sensitif terhadap hal ini, akhirnya mereka gulung tikar, aduh nih kalau kayak gini terus kita bisa rugi nih. Kalau nggak laku terus ongkosnya harus dibayar, udah nih kita tutup dulu. Nah itu sayang banget kalau misalnya kita nggak ngelihat ke sekitar apa yang terjadi, menganalisa, kemudian luncurkan atau sediakan alternatif menu lainnya yang memungkinkan untuk bertahan untuk sekarang. Jadi itu aja sih sebenarnya jadi pengusaha, bonek dengan resiko yang terkalkulasi. Yang kedua adalah ketahanan untuk bertahan gitu, bertahan dengan segala inovasi. Oke, nah tuh para GoFood Partners coba dicatat ya, yang mungkin sekarang merasa aduh kok sepi, kok apa gitu ya, harus bertahan ya, dicari cara-cara, strategi-strategi baru untuk bisa membuat produknya ini laku dan lebih dikenal lagi sama customer lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Arumi. Nah selanjutnya mungkin saya mau menanyakan tentang program yang ada dari pemerintah provinsi ini. Ada Arumi program yang mungkin bisa diikuti nih sama teman-teman GoFood Merchant, entah itu seperti inkubator misalnya yang hal seperti itu, atau apapun yang bisa memberikan pengayaan nih kepada para GoFood Merchants yang mungkin sudah ada nih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, sebenarnya kalau ngomongin program tuh banyak banget, tetapi mungkin yang paling strategis untuk merchant-merchant partner GoFood yang hadir di sini yang paling menarik itu adalah klinik UKM kalau saya bilang. Jadi klinik UKM tuh kenapa dibilang klinik? Karena ibaratnya beneran kayak klinik atau rumah sakit gitu. Jadi seakan-akan kalau kita lagi sakit, kita punya masalah, kita butuh ke rumah sakit, ketemu sama dokter, didiagnosa dulu nih masalahnya apa, sakitnya apa, baru habis itu dikasih obat. Sama juga dengan klinik UKM. Nanti UKM ini akan kemudian misalnya pelayanan satu pintu gitu loh. Jadi datang ke klinik UKM nanti akan dianalisa gitu. Mau dianalisa apanya gitu. Misalnya biasanya kalau paling tinggi tuh di makanan dan minuman tuh biasanya BPOM ataupun halal. Walaupun restoran ketika ada logo halalnya itu akan menaikkan integritas sebuah restoran ataupun ini sendiri gitu, dan tingkat kepercayaannya pasti akan sangat tinggi gitu. Halal dan juga sertifikasi lain yang dibutuhkan. Misalnya makanan minuman yang berbasis kesehatan gitu biasanya butuh sertifikasi organik. Nah, hal-hal seperti ini nggak mudah sebetulnya didapatkan. Jadi
mudah-mudah enggak, jadi mudah-mudah enggak tergantung apa. Misalnya contohnya BPOM ya, banyak sekali yang bilang bahwa dapetin BPOM itu susahnya setengah mati. Karena apa? Setelah saya ngobrol dan kemarin akhirnya saya bikin pelatihan khusus untuk UMKM makanan minuman, dan narasumbernya itu khusus narasumber 1, 2, dan 3 itu benar-benar semuanya dari BPOM. Jadi yang membahas masalah ininya, yang membahas masalah dokumennya, yang membahas masalah pabriknya misalnya, atau home industrinya dan sebagainya. Nah, itu kebanyakan karena ketidaktahuan. Jadi ya dari dua belah pihak lah. Jadi dari merchant atau pengusahanya itu mencari tahu kurang detail sebetulnya persyaratan-persyaratannya apa. Jadi ketika sudah nyampe BPOM, udah ngurus BPOM, kok ditolak terus gitu. Dan juga mungkin dari sisi BPOM-nya yang memberikan informasi juga sepotong-sepotong gitu ya. Jadi akhirnya ketika ditemuin gitu, jadinya akan sangat efektif. Nah, itu yang diberikan oleh klinik UKM, itu yang bisa kita fasilitasi. Jadi dari sebuah UKM, khususnya makanan minuman, apa yang dibutuhkan, apa yang kiranya membuat bisnis ini itu lebih baik, bahkan sebenarnya sampai ke bisnis modelnya itu bisa dibantu juga gitu. Dari mulai masalah legalnya, bisnis modelnya itu bisa dibantu. Istilahnya kalau ini sama dengan Pak Pur, Mas Boy, jadi sama Pak Pur itu di Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, kita punya bukan hanya di Surabaya, jadi buat teman-teman merchant yang ada di seluruh Jawa Timur, kita punya perwakilannya ada di 5 Bakorwil yang ada di seluruh Jawa Timur. Kalau daerah Madura ada di Pamekasan, ada di Malang, ada di Jember, kemudian Bojonegoro dan Madiun. Gitu. Jadi mungkin yang ngerasa rumahnya lebih dekat dari mana, silahkan ke sana. Namanya Klinik UKM. Kalau sempat juga dikenal dengan Business Development Center. Itu biar kalau ada orang-orang bule yang mau lihat itu, ada bahasa bulenya. Jadi Business Development Center atau Klinik UKM itu sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Arumi, itu lengkap ya. Para GoFood Merchants, GoFood Partners bisa mengintip nih ya, atau mungkin mencoba untuk mengulik lebih dalam lagi tentang klinik UKM apabila ingin mengetahui lebih dalam, atau mungkin mengurus hal-hal seperti BPOM tadi, supaya nggak bolak-balik ya, lebih efisien. Jadi sudah dilengkapi semua, bisa tahu dari klinik UKM tadi. Oke, silakan dicatat ya Bapak-Bapak. Nah, maaf Mbak Adel, aku lupa. Untuk jasa konsultasinya itu gratis. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting paling ya. penting itu. Gratis Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kalau misalnya pengen tahu persyaratan dan konsultasi tentang UKM itu sendiri seperti apa, bahkan untuk bisnis modelnya juga bisa konsult di situ ya. Yap, betul. Itu gratis. Itu di klinik UKM atau Business Development Center ya. Yes. Bapak Ibu sudah siap mendunia, makanya istilahnya harus global juga global gitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para GoFood Partners, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik yang akan sama rekan saya, Rendra di sini, yang juga nanti akan mendapatkan kaos limited edition dari Gojek buat 3 pertanyaan terbaik. Jangan lupa absen dulu supaya bisa mendapatkan hadiahnya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari kami ya. Ada referensi khusus nggak dari Bu Arumi nih buat rekan-rekan GoFood Partners yang mungkin, aduh saya itu mah kalau baca buku tebel-tebel udah pusing duluan gitu ya. Kira-kira referensi-referensi yang Bu Arumi mungkin tahu yang cocok nih buat para GoFood Partners untuk memperdalam keahliannya dalam mengembangkan bisnis kulinernya, atau kan mungkin itu akun YouTube atau mungkin buku yang pop atau populer atau akun TikTok mungkin yang Bu Arumi tahu gitu. Kalau saya sih nggak tertentu, cuman yang penting karena kan beda-beda. Jadi kalau dari makanan minuman itu juga nanti akan berbeda lagi. Kopi itu sendiri, nanti teh itu sendiri dan sebagainya. Cuman yang paling penting jangan pernah malas untuk baca ataupun sekarang tuh udah enak. Jadi mau dari internet ataupun mau dari YouTube ataupun Instagram, bukan mencontoh ya, tetapi mendapatkan inspirasi dari banyak orang yang mungkin sudah lebih expert daripada kita, mau yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Baik yang ringan-ringan, yang cuma video-video TikTok tuh juga banyak sih sebenarnya yang sangat bermanfaat karena mereka bisa menyatukan informasi dengan sangat interaktif dan juga singkat, padat dan jelas gitu. Tetapi kalau mau mengarah ke lebih serius juga gitu, misalnya kenapa perusahaan kita doesn't work gitu di kayak gini, di situasi seperti ini misalnya. Nah itu judul-judul kayak gitu juga nggak apa-apa untuk dibaca, nggak apa-apa untuk dilihat, karena kadang-kadang sekarang itu kan kayak kita tuh yang paling penting
ilmu tuh sebenarnya apalagi di era zaman sekarang semua orang tuh istilahnya tuh kualitas pengetahuannya itu sudah hampir sama semua, jadi standarnya sudah bagus, istilahnya para merchant juga sudah pada sebenarnya tahu gitu. Tetapi yang kurang adalah mengasah itu lagi, jadi tukar pikiran, karena dari sebuah masalah itu banyak banget perspektif yang harus dilihat gitu. Ya nggak cuma kita harus percaya sama satu perspektif aja, tapi mungkin dari yang lain juga bisa membantu. Nah ini salah satu yang paling gampang, paling murah, dan juga nggak menghabiskan waktu, apalagi di pandemi ini, paling social distancing adalah melihat dari sumber internet. Jadi baik yang dari YouTube ataupun dari Instagram dan sosial media lainnya. Kalau mau lebih serius sih baca buku. Oke, tuh sudah dikasih tips ya sama Ibu Arumi nih, GoFood Partners. Kalau misalnya mau mengasah lagi, jangan cuma drakoran aja internetnya ya. Googling tuh bagaimana cara mengembangkan bisnis, atau mungkin melihat menu-menu lain gitu yang lagi ngehits apa, mau mencontoh silakan, tapi jangan ngeblok-ngeblok ya, harus jadikan siapa tahu bisa jadi lebih baik lagi dari contoh. Sama ini, maaf ya, ini terakhir tipsnya mungkin ya, ini agak membutuhkan waktu, dan bagi teman-teman yang mungkin orangnya bukan tipe yang serius-serius, mungkin sekali-sekali dijadikan ini boleh. Jadi biasanya kan punya ya data penjualan bulan ini, kemudian data penjualan bulan ini. Jadi data penjualan itu bukan hanya dilihat atau lebih tinggi ataupun lebih rendah dari bulan sebelumnya, tapi lihat juga event-event apa sih sebenarnya di bulan lalu yang terjadi. Nah itu ada pengaruhnya nggak ke kita, ke penjualan kita, karena biasanya itu akan menentukan positioning kita tuh di mana gitu. Kayak tadi, oh ini lagi musim hujan, kita bertanya-tanya kenapa ya kok ini penjualan es kopi kita misalnya tuh menurun drastis gitu. Kalau kita nggak mau nyocokin dengan event real yang terjadi, kadang-kadang kita nggak tahu positioning kita tuh di mana gitu. Jadi itu bisa jadi masukan yang sangat luar biasa dan jadi inovasi di kemudian hari. Biasanya mungkin es kopi ganti wedang jahe gitu ya. Jahe gitu bisa. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Arumi. Sebelum saya bergeser untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari GoFood Partners yang sudah banyak sekali masuk ya, saya mau ke Pak Boy dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Boy, terkait materi untuk hari ini? Enggak sih, kalau kita mau tarik dari Mbak Arumi tadi, ya lebih adaptif. Bisnis kan harus adaptif ya. Yes. Kita, kalau Mas Emil bilang kita harus punya BCP, ya, Business Continuity Plan, gitu kan. Saat lagi pandemi atau saat lagi musim-musim tertentu, kita harus adaptif. Artinya kemampuan melihat pasar juga kita harus jeli. Mungkin kalau kita tadi konteksnya jualan kopi, es gitu ya, nggak apa-apa, tetap es aja. Cuma es yang ada jahenya, kalau diminum bisa lebih hangat. Ya, let's say kayak gitu-gitu kan, yang lebih harus kita siasati. Jadi memang itu yang menjadi red lines-nya gitu ya. Tapi saya juga pengen nambahin nih Mbak Arumi. Kita di Gojek, saya harus keluar konteks sedikit dari GoFood. Sebenarnya kita juga potensi untuk bisa masuk ke yang non makanan minuman. Sekarang kita punya satu channel features baru. Nanti kita akan launching segera. Tapi nanti kita mungkin ngomong di belakang layar aja sama Pak Wagub juga. Kita punya satu fitur yang memungkinkan untuk teman-teman yang non-admin juga, mungkin yang di bawah naungan Dekranasda atau di bawah naungan binaan PKK, itu juga bisa kita onboard segera ke ekosistem kita untuk memaksimalisasi pasar mereka. Itu aja sih Del dari saya yang mau coba emphasize gitu ya. That's a great news, Mas Boy. Ini ibu-ibu banget soalnya Mbak Arumi. That's a great news. Kita di rumah aja tetap aja paket datang ya kan, Gojek datang gitu. Oke, terima kasih. Saya mau melanjutkan ya, ada 3 pertanyaan yang sudah dipilih untuk kita langsung sampaikan kepada Ibu Arumi. Ada dari 3 merchant. Yang pertama dari Topoki Dagumin Topoki ya. Ini kayaknya jualannya masakan Korea ya. Ini mohon izin pada Ibu Arumi. Mau tanya, bagi kami merchant-merchant yang juga sebagai ibu rumah tangga, apakah ada saran ya Bu untuk manajemen waktunya? Harus buka GoFood, tapi juga pekerjaan rumah juga numpuk. Ini lebih ke time management. Mungkin Bu Arumi ada tips nih buat ibu-ibu rumah tangga sebagai penggerak PKK, pasti ini udah tipsnya
Oh, ini ditanyakan terus ini. Iya, yang pertama sebagai ibu bekerja itu yang saya mengerti juga adalah perasaan bersalah ketika kita menghabiskan waktu di pekerjaan, pikiran kita pasti pikiran ke rumah gitu. Aduh, ini anaknya masih rewel, belum makan kali atau apa gitu ya. Gitu pasti akan mikirnya kayak gitu. Dan begitu juga sebaliknya ketika kita lagi nyapu, kita mikirnya kerjaan gitu. Nah, itu sangat pertama yang harus disadarin untuk semua ibu bekerja itu sangat normal. Nah, yang saya takut kadang-kadang karena rasa itu dianggap rasa yang tidak normal, banyak sekali perempuan-perempuan yang kemudian berhenti di tengah jalan gitu loh, baik itu karir ataupun usahanya, karena memang ngerasa bersalah. Jangan takut, kamu nggak sendiri, itu adalah perasaan yang normal dan nggak salah juga. Nah, di sini dibutuhkan kehadiran ataupun kerjasama dari seluruh pihak. Yang pertama adalah suami. Suami nanti tergantung kerjaannya apa, terus juga mau berbagi waktunya seperti apa, dan kalau misal, dan yang ketiga adalah kerjasama dari anaknya sendiri gitu, kerjasama dari anak, sama seperti saya gitu ya. Dulu ketika aku mau kerja, aku pamit sama anak-anak, mama kerja dulu ya gitu. Nah, itu terjadilah drama Korea di rumah saya. Jadi nangislah apalah dengan segala alasan. Sampai suatu ketika aku ngajak anak aku untuk melihat kerjaanku seperti apa dan baik dan jadi akhirnya mereka nggak penasaran lagi. Terus nggak lama dari itu, ketika aku pamit kerja, mereka sendiri sudah mulai pengertian. Nah, ketika ekosistemnya sudah terbangun seperti ini, situasi dan juga kondisinya sudah terbangun seperti ini, habis itu gampang. Habis itu tinggal semua ada di tangan kita, apalagi sebagai ibu, perempuan itu kalau di rumah tuh seperti manajernya. Kalau perempuan udah ngomong, biasanya baik bapaknya sampai anak-anaknya pasti ngikut. Nah, tapi yang paling pertama itu adalah pengertian dari seluruh pihaknya, dari suami, dari anak-anak, dan sebagainya. Jadi bilang, mama pokoknya harus kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi ini gimana, mau positioningnya seperti apa? Nah, berarti mama harus nyuci, mama bisa nyucinya atau mama bisa masaknya jam segini. Nah, itu tinggal di ini. Tapi yang paling susah menurut pengalaman saya adalah menyatukan pikiran dan juga pengertian dari seluruh anggota keluarga. Itu aja dulu dilewatin, ketika sudah mengerti, anaknya juga nggak penasaran, oh mama saya tuh nggak kemana-mana, mama tuh kerja gitu. Nah, itu udah enak banget sih biasanya. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih kepada yang bertanya tadi ya, dari Tokoki Damin ini, diajak ngeteh dulu kali ya suaminya, anggota keluarga yang ada di rumah gitu ya, ngobrol dulu gimana enaknya, baru nanti lebih enak ya, nata time managementnya jadi lebih lancar dan lebih bisa ketahuan nih kira-kira siapa yang akan menghandle apa, dan nanti insya Allah bisa jadi lebih lancar nih Bu ya, untuk menata bisnisnya atau GoFood-nya supaya bisa berjalan lebih optimal lagi. Baik, terima kasih. Baru nih ke pertanyaan selanjutnya ya, 2 pertanyaan lagi. Yang kedua dari Titai Madiun. Nah, Madiun apa kabar? Ini lumayan jauh nih dari Surabaya ya. Ini pertanyaannya, Ibu Arumi, apakah ada tips promosi kreatif di masa pandemi ini untuk kami khususnya UMKM rintisan yang rata-rata belum memiliki tim marketing yang profesional? Terima kasih. Nah, gimana nih Bu? Influencer. Influencer Bu, atau kirimin ke saya masukin ke story. Itu salah satu jenis-jenis promo-promo kreatif yang ada sekarang. Jadi yang pertama harus memang banyakin testimonial, karena memang pada saat kita membuka bisnis, ya salah satu resiko membuka bisnis adalah bidang promosi dan pengenalan. Nah, itu semua butuh biaya. Butuh biayanya apakah uang secara langsung kita keluarkan atau justru dengan mengorbankan tidak menerima uang awal-awal gitu. Jadi kasih ke banyak relasi itu salah satu teori konvensional, tapi masih bisa dipakai sampai sekarang. Yaitu ya kirimin ke semua keluarga, kasih tahu ke semua keluarga kalau saya sekarang jualan ini. Kasih coba, kalau perlu dikasih coba, kalau mereka bilang enak, ya berarti kita sudah lumayan pede. Yang kedua, yang pertama nggak boleh lepas dari media-media sosial masing-masing seperti Instagram, dan kalau bisa influencer dan juga testimonial dari para influencer. Karena kalau saya lihat mungkin sekarang yang paling cepat untuk nge-boost itu adalah itu. Karena ketika kita baru pertama kali membuka usaha, yang target kita tuh jangan laku banyak dulu. Target kita adalah awareness.
yang penting mata orang sudah mau melihat ke produk kita. Nah, dari situ baru pakai inovasi-inovasi yang lain. Tapi bagaimana nih cara untuk menangkap mata-mata para customer supaya penasaran sama kita? Salah satunya itu. Oke, nah itu tipsnya betul sekali sih menurut saya ya. Jadi dari Tea Time Madiun boleh disiapin 1 atau 2 menu best sellernya, dikasih tester teman-teman deketnya, dikasih ke keluarganya gitu, dan sampaikan kepada mereka gitu mungkin ya. Kalau boleh di-share di IG ya, seperti karena kan gratis ya posting ke IG ya, atau mungkin status WhatsApp nih ibu-ibu, bapak-bapak, itu juga tidak perlu biaya yang tinggi, tinggal foto, di-upload aja setiap hari rutin, mungkin itu akan menimbulkan awareness itu tadi ya Bu Arumi ya. Yes, betul. Nah, salah satunya untuk Tea Time Madiun, moga-moga bisa membantu untuk kedepannya nih lebih banyak yang tahu lagi untuk produknya. Nah, yang terakhir ini dari warung nasi tiwul SBR ya. Enak tuh. Katanya menanyakan tentang makanannya ini yang dijual terbuat dari singkong murni ya, tiwul. Tapi makanan ini menurut dia belum cukup diminati oleh kaum milenial. Nah, ada saran nggak atau trik supaya bisa meningkatkan penjualan jajanan yang belum hits? Tiwul ya, jadi produknya tiwul. Saya juga dulu dinas mendampingi Mas Emil tuh di suatu kabupaten yang memang pusatnya tiwul gitu. Bahkan di sana pusatnya tiwul sendiri, anak milenialnya nggak makan tiwul, jadi sedikit gitu yang makan tiwul. Jadi biasanya yang sudah usia baru mulai makan tiwul karena nggak mau makan nasi, nanti takut gulanya naik gitu. Oke, betul. Ya, jadi positioning seperti itu harus juga diambil sama yang pengusaha. Pertama bisa dengan paket promo, namanya diganti karena orang bahasa tiwul itu kadang-kadang udah, karena anak milenial nggak begitu tertarik kayaknya dengan bahasa tiwulnya. Bisa juga diganti, ini yang ada di otak saya ya mungkin Bu ya. Karbohidrat anti diabetes misalnya, karena tiwul itu sudah dibandingkan dengan nasi dia sangat rendah di gulanya, sehingga bahkan bisa masuk ke alternatif makanan karbohidrat pengganti nasi. Karena sekarang sebetulnya kita di pemerintah juga berusaha untuk nasi itu enak, nasi itu bagus, dan nasi itu sehat. Tetapi yang kita lihat konsumsi nasi yang sudah menjadi kebudayaan dan kebiasaan Indonesia itu agak sedikit, nggak banyak ya Bu, tapi agak sedikit berlebihan, sehingga meningkatkan potensi diabetes di masa yang di hari-hari tua gitu. Sehingga akhirnya pemerintah sekarang mulai mensosialisasikan untuk pilihan-pilihan karbohidrat pengganti nasi. Jadi ada tiwul, ada nasi jagung, jadi jagung, ada sorghum dan sebagainya. Nah, ini bisa ikut gerakan itu bersama dengan gerakan pemerintah, ataupun yaitu promo dengan promo tiwulnya itu sebagai makanan pengganti nasi yang mungkin untuk beberapa komunitas sangat berarti gitu, karena mungkin mau diet, mau kurus, ataupun memang punya penyakit bawaan diabetes. Oke, luar biasa ya tuh. Sudah ada inspirasi tambahan dari Ibu Arumi untuk warung nasi tiwul SBR. Nah, itu bisa menjadi salah satu istilahnya jalan ninjanya ya. Jalan ninjanya untuk bikin inovasi-inovasi di produknya. Boleh tuh diganti namanya untuk menjadi lebih populer dan lebih dapat diminati oleh lebih banyak kalangan lagi ya. Oke, nah itu tadi sudah terakhir Ibu Arumi pertanyaan-pertanyaan dari GoFood Merchants yang bisa kami bacakan. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Ibu Arumi, pesan-pesan kepada para GoFood Partners dari Jawa Timur? Kalau dari saya cuma bilang semangat terus dan yakinlah, mau kecil ataupun besar, jangan minder kalau misalnya usahanya masih kecil atau masih awal, karena seperti yang kita sampaikan dari awal bahwa posisi UMKM di Jawa Timur ini bukan hanya pengusaha-pengusaha biasa, tetapi karena adanya UMKM, Jawa Timur itu bisa terus berputar, Jawa Timur itu bisa perekonomiannya terus berputar. Jadi kalau UKM-nya lesu dan baru terjun terus sudah banyak yang patah semangat, percaya deh, yang gulung tikar itu bukan hanya UMKM-nya, tetapi bahkan se-Jawa Timur karena perekonomiannya bisa melemah. Jadi Anda ini, GoFood Merchant semua, istilahnya bisa dibilang sebagai pejuang zaman sekarang. Jadi yang mempertahankan Jawa Timur
perekonomian ini bisa berjalan, itu yang pertama. Yang kedua, ingat juga Jawa Timur ini perekonomian kedua terbesar di Indonesia. Jadi sangat berarti lah peranan teman-teman merchant untuk posisi Jawa Timur dan juga Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir deh, Bu Arumi. Bu Arumi, senangannya cemilan apa sih, Bu, dari UMKM ini? Paling favorit? Kira-kira. Paling favorit. Hah, beneran nih? Aku suka makaroni yang jajanan rasa keju dan rasa-rasa apa gitu, kayak anak kecil. Atau ya sama kita ya. Tunggu setengah jam lagi nyampe ya Mbak Arumi nanti di rumah. Thank you. Kira-kira jajanan senangannya Ibu dari UMKM? Iya, jadi kayak makaroni atau yang berbau-bau bakso. Oh gitu, ya catat ya Mas Boy. Udah nanti kirim ke alamatnya Del. Terima kasih banyak Ibu Arumi atas sharingnya dan juga kiat-kiat hari ini kepada para GoFood Partners. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membuat inovasi baru gitu ya, memberikan inspirasi yang baru juga untuk para GoFood Partners tetap bertahan dan tetap sukses di saat ini. Terima kasih Ibu Arumi. Thank you so much. Menjalankan tugas-tugasnya di Jawa Timur. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Mbak Adel. Thank you Mas Boy, Mas Rendra, semuanya. Assalamualaikum. Salam. Baik, itu dia tadi sedikit, lumayan banyak ya, bukan sedikit sebetulnya. Banyak sekali tips-tips atau kiat-kiat dan juga masukan-masukan yang inspiratif dari Ibu Arumi untuk para GoFood Merchant di siang hari ini. Moga-moga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sudah mencatat ya, apa-apa yang perlu untuk mungkin direncanakan ke depannya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh juga langsung aja share di kolom komentar. Mungkin nanti dari pihak GoFood akan ada yang menjawab ketika memang kita bisa menjawabnya ya Mas Rendra ya. Nah, boleh saya kembalikan lagi ke Mas Rendra. Untuk yang tadi pertanyaannya kita bacakan, selamat Anda berhasil mendapatkan satu buah t-shirt limited edition dari Gojek ya. Terima kasih, saya selaku moderator undur diri, pamit dulu. Saya kembalikan layar ini kepada Mas Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Adel atas moderatornya untuk sesi sharing siang hari ini. Buat partner GoFood itu tadi ya, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat partner GoFood semuanya. Dan satu lagi nih buat partner GoFood. Jadi kembali lagi saya ingatkan buat partner GoFood sekalian supaya partner GoFood lebih berhati-hati. Dan terutama jangan lupa untuk gabung ke komunitas partner GoFood yang ada di Facebook ya. Jadi komunitas partner GoFood yang ada di Facebook, silahkan partner GoFood join. Langsung ketik aja komunitas partner GoFood, kemudian silahkan join. Dan untuk join itu nanti partner GoFood akan diminta untuk input email dan nomor handphone. Nah, pastikan email dan nomor handphone yang diinput di situ adalah email dan nomor handphone yang terdaftar di GoBiz ya. Karena itu untuk verifikasi. Jadi untuk masuk ke komunitas partner GoFood ini semuanya itu akan diverifikasi dari email dan nomor handphone GoBiznya. Itu. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @GoFoodPartners. Jadi di sini kalau misalkan ada update terbaru itu akan langsung di-share langsung dipublish di Instagramnya @GoFoodPartners ini. Dan jangan lupa juga subscribe di GoFood Partners TV. Dan terbaru ini ada Explorasa, jadi ini adalah salah satu akun Instagram regional Jawa Timur dan yang kita pakai ini juga akun YouTube-nya, channel YouTube-nya Explorasa ID. Jadi buat partner GoFood silakan di-subscribe, like dan komen. Jadi silakan di-subscribe untuk namanya Gojek Explorasa ya. Jadi silakan di-subscribe. Kemungkinan untuk kedepannya kalau misalkan ada event-event seperti ini kita akan live di YouTube Explorasa ini. Oke, buat partner GoFood, saya informasikan kembali ini penting buat partner GoFood sekalian. Jadi mohon waspada terhadap penipuan terhadap mengatasnamakan pihak Gojek. Jadi fokus ya ke poin-poin yang tidak akan diminta oleh pihak Gojek. Salah satunya adalah memberikan 16 digit nomor ATM atau nomor kartu kredit, kemudian yang kedua OTP, kemudian disuruh transfer. Jadi fokus pada tindakan-tindakan yang tidak akan dilakukan oleh pihak Gojek.
Jadi jangan sampai partner GoFood kalau misalkan ada chat mengatasnamakan Gojek terus nawarin dan lalalali, kemudian dia minta akun bank, kemudian minta nomor rekening dan sebagainya, mohon tidak diinformasikan. Minta kode OTP untuk ngelink ke GoPay atau kemanapun, mohon tidak dikasih dan jangan langsung percaya. Kalau misalkan partner GoFood punya nomor handphone saya, bisa langsung ditanyakan aja atau punya email saya langsung ditanyakan aja, Mas apakah ini benar dari Gojek dan sebagainya untuk mengkonfirmasi. Nah saran saya tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihak Gojek ya partner GoFood. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi tetap waspada, jangan sampai ada partner GoFood yang tiba-tiba datang ke kantor melaporkan saya kena tipu dan sebagainya. Jadi balik lagi, jangan sampai partner GoFood sekalian percaya terhadap orang-orang yang mengatasnamakan Gojek lalu meminta data-data perbankan GoFood sekalian. Oke, itu aja. Dan buat partner GoFood yang ingin update data apapun, jangan lupa untuk langsung aja ke bantuan yang ada di aplikasi GoBiz. Jadi silakan buka menu bantuan yang ada di aplikasi GoBiz. Kalau misalkan partner GoFood mau ganti nama outlet, nomor handphone GoBiz, alamat, partner GoFood bisa langsung buka bantuan, lalu pilih akun. Nah, silakan dipilih update mana yang partner GoFood mau, gitu. Kemudian kalau misalkan mau ke call center-nya, langsung aja ke 1500 171 ya partner GoFood. Dan terima kasih atas waktunya partner GoFood sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan semuanya bisa bermanfaat buat partner GoFood. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaya UMKM Jatim. Terima kasih, saya Rendra Dwi Wardana, selaku tim GoFood yang bertugas, dan rekan saya Adela. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sehat dan tetap semangat. Salam laris manis GoFood.